Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Stiani, NIM di 22 2018 Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi pendaftaran BPJS dengan menggunakan CKM mobil. Dengan gambaran bisnis proses, yaitu masyarakat sekarang semakin sadar dan paham akan pentingnya jaminan kesehatan bagi masalah kesehatan diri sendiri maupun anggota keluarga. Nah, bagi masyarakat yang belum menjadi peserta dan ingin mendaftarkan diri dan anggota keluarga menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka tidak usah datang ke kantor BPJS. Nah, untuk zaman sekarang itu sudah menggunakan HP Android. Nah, langsung aja buka di Play Store, download, pilih aplikasi mobil JKN. Dan jika mendaftar melalui online, maka buka di aplikasi JKN, masuk pendaftaran peserta baru dan ikuti setiap langkahnya. Di situ sudah ada langkah-langkah dalam proses pendaftaran. Nah, juga terdapat fitur aplikasi mulai dari peserta, tagihan, terus keluhan tentang penggunaan mobil JKN, keluhan tentang BPJS Kesehatan. Nah, untuk mobil JKN ini sudah disponsorkan melalui sosialisasi, sponsor dan lain-lain. Aplikasi mobil JKN ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis yang dibuat oleh BPJS Kesehatan. Dari semula yang berupa kegiatan administrasi di kantor cabang atau fasilitas kesehatan, kemudian diubah dalam bentuk mobil application. Nah, untuk pengguna ini semua warga Indonesia bisa menggunakan aplikasi mobil JKN ini dengan itu tadi mendownload dan mengikuti langkah-langkahnya. Semua orang pengguna peserta BPJS atau yang belum mempunyai kartu BPJS. Yang kedua, petugas atau staf BPJS Kesehatan. Yang ketiga, Kemenkes. Manfaat dari mobil JKN ini yaitu menghemat biaya, menghemat waktu, masyarakat sangat mudah untuk mendaftar. Yang keempat, dapat membantu mengurangi antrian bagi masyarakat yang mendaftar menjadi peserta JKN di kantor BPJS Kesehatan terdekat. Cara daftar BPJS Kesehatan secara online menggunakan mobil JKN yaitu membuka aplikasi mobil JKN melalui Play Store, terus di-download. Setelah diunduh, mobil JKN akan keluar tampak pendaftaran peserta baru atau pendaftar pengguna mobil. Langsung aja masuk login, masukkan data-data KK nih, lalu klik pendaftaran peserta baru. Kemudian diminta untuk menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang akan ditulis dengan memilih kata setuju. Selanjutnya yaitu yang kelima, kemudian akan diminta untuk memasukkan NIK yang tertera pada kartu penduduk, kemudian pilih cari. Kemudian aplikasi akan menampilkan data peserta keluarga yang sesuai dengan telah dicatat oleh arsip Dukcapil. Apabila data tidak ditemukan, maka segera hubungi kantor BPJS terdekat dengan membawa kartu KK untuk memperbarui data. Yang ketujuh, kemudian diminta untuk mengisi kolom tentang data pribadi serta memilih fasilitas kesehatan dan fasilitas gizi. Yang kedelapan, kemudian diisikan email aktif dan tekan tombol simpan. Yang kesembilan, kemudian nomor verifikasi JKN mobil akan masuk pada pesan email. Cek dan masukkan nomor verifikasi tersebut ke aplikasi JKN KIS, kemudian tekan tombol verifikasi. Selanjutnya itu menampilkan data pribadi akun yang didaftarkan dan secara otomatis JKN KIS mobil akan mengirimkan nomor verifikasi kepada seluruh masyarakat melalui email. Yang ke-11 yaitu nomor akun virtual digunakan untuk membayar iuran BPJS. Dapat membayar tagihan iuran melalui berbagai metode, misalnya membayar dengan menggunakan ATM, Indomaret, ATM lain. Nah, untuk fitur mobil JKN itu terdiri dari 11. Yang pertama yaitu info JKN, yang kedua status kepesertaan, yang ketiga ubah data peserta, yang keempat kartu peserta, yang kelima pendaftaran peserta. Ini pendaftaran peserta orang yang pertama kali ingin mendaftar. Nah, untuk yang keenam data
bagian peserta, yang ke-7 pembayaran, yang ke-8 data catatan pembayaran, yang ke-9 pendaftaran pelayanan, ke-10 screening riwayat kesehatan, yang ke-11 lokasi fasilitas kesehatan, yang ke-12 pengaduan keluhan. Ada 12 fitur pembukaan ini, itu untuk kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk selanjutnya itu flowchart, yaitu langkah-langkah atau prosedur dalam proses pendaftaran, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan waktu di awal. Download mobil CKN, terus buka pendaftaran peserta. Nah, ini tuh flowchartnya sama sih saya kayak yang awal tadi. Yaitu yang selanjutnya itu analisis dengan kebutuhan fungsional. Sistem dapat menampilkan gambar login beserta fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi CKN. Yang kedua, sistem dapat berjalan berdasarkan pembagian tugas antar user. Yang ketiga, sistem dapat menyimpan data pendaftaran kesehatan dapat dilihat atau dibuka kembali. Selanjutnya untuk kebutuhan non normal, sistem informasi dibangun berdasarkan aplikasi mobil CKN. Yang kedua, sistem informasi ini menggunakan layanan internet yang cukup berat untuk membukanya. Identifikasi informasi ada 6, yaitu laporan jumlah seluruh peserta BPJS, pendaftaran online, lokasi fasilitas kesehatan, terus pelayanan kesehatan, pembayaran, tagihan, dan kartu BPJS. Rancangan output sistem ada 3, laporan jumlah pendaftar, laporan tagihan, dan laporan lokasi fasilitas. Untuk identifikasi data ada 5, data peserta. Data itu terdiri dari nama, alamat, jenis kelamin, terus kota, tempat tanggal lahir, data pendaftar, data kelas, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan yang keempat data fasilitas. Data fasilitas itu meliputi jika kelas 1 itu ada AC, ada kamar mandi dalam, terus kamar 1. Nah, untuk kelas 2 menyesuaikan. Ada untuk kelas 3 itu kamarnya banyak, tadi dari banyak kamar. Yang kelima itu data tarif iuran. Selanjutnya itu rancangan input sistem, bagian peserta melakukan pendaftaran melalui mobil CKN. Yang kedua, bagian petugas melakukan pengecekan peserta yang mendaftar melalui mobil CKN. Nah, ini untuk DVD pendaftaran BPJS mobil CKN. Itu yang digunakan yaitu level 1 yang diusulkan. Ada data fasilitas peserta, data peserta itu melakukan pendaftaran. Terus ada tabel peserta. Tabel peserta itu terdiri dari nama, alamat, tempat tanggal lahir gitu. Nanti kalau udah melalui proses ini ada dilaporkan data peserta, data kelas, data fasilitas, dilaporkan ke BPJS. Selanjutnya yaitu petugas melakukan input dan untuk peserta dan mencetak laporan pendaftaran. Nah, desain input ini terdiri dari peserta, tagihan, pembayaran umum, ubah data, kartu peserta, pendaftaran peserta. Nah, untuk pendaftaran peserta itu bisa mengklik di pendaftaran peserta lalu bisa login. Nah, ini untuk input. Nah, input terdiri dari nama peserta, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, fasilitas kesehatan. Nah, ini untuk desain output. Nah, desain output itu terdiri dari laporan pendaftaran online mobil CKN peserta periode 13 Juni 2020. Nah, sudah tertera di dalam tampilan ini, nanti tinggal di print. Jika ada perubahan bisa di cancel. Ini untuk laporan 1 bulan mulai dari tanggal 13 Juni sampai 13 Juli.
Nah, untuk jumlah pendaftar pada tanggal pertama itu berjumlah 15 orang, yang kedua 17, 20, yang keempat 50, yang kelima 45, yang keenam 35. Nanti untuk ERD. Nah, ERD ini ada nomor daftar, nama, alamat, jenis kelamin, jenis BPJS, kelas, lokasi fasilitas kesehatan, petugas, jabatan, ID petugas, jumlah pendaftar. Nah, untuk tabel peserta itu meliputi nomor pendaftar, nama, alamat, jenis kelamin. Nah, untuk tabel kelas, nomor pendaftar, kelas, nama. Untuk petugas, tabel petugas terdiri dari nomor pendaftar, nama petugas, jabatan, ID petugas. Untuk lokasi pelayanan terdiri dari nomor pendaftar, nama, lokasi pelayanan. Nah, untuk jenis BPJS itu terdiri dari nomor pendaftar, nama, jenis BPJS. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.